Biolovers, bertemu lagi bersama saya Uswatun, tentunya di channel Biopedia Official. Kalau minggu lalu kita udah membahas tentang Agnatha, kali ini kita akan membahas tentang apa itu kondrosites. Pasti kalian udah penasaran kan? Tak perlu lama-lama, ayo kita mulai. Oh ya Biolovers, sebelumnya pernahkah kalian mendengar kata kondrosites? Pasti jarang kan? Oleh karena itu, ayo kita pelajari bersama. Nah, kondrosites berasal dari bahasa Latin, yaitu kondros dan ites. Kondros artinya tulang rawan, dan ites artinya ikan. Nah, berarti kondrosites ini artinya ikan bertulang rawan. Nah, jika dilihat dari definisinya, sudah jelas kan bahwa ciri utama dari ikan kelas ini adalah tubuhnya tersusun atas tulang rawan. Eits, jangan salah loh Biolovers. Untuk mengenali kelas kondrosites lebih dalam lagi, mari kita bersama pelajari karakteristiknya lebih banyak lagi. Nah, karakteristik yang pertama, dia ini memiliki gigi yang tidak bersatu dengan rahang. Yang kedua, dia ini tidak mempunyai gelembung renang. Yang ketiga, dia memiliki usus dengan katup-katup spiral. Yang keempat, dia memiliki rangka bertulang rawan. Yang kelima, kondrosites ini ada yang bersisik dan ada pula yang tidak. Yang keenam, dia itu memiliki celah insang, ada 1 pasang, 5 pasang, dan 7 pasang. Yang ketujuh, letak celah insangnya itu lateral dan ventral. Yang kedelapan, mulutnya itu terletak pada sisi ventral. Yang kesembilan, dia itu memiliki sirip yang berpasangan. Yang kesepuluh, dia ini tidak memiliki gelembung udara. Yang ke-11, lubang hidungnya itu sepasang. Nah, karakteristik yang terakhir, kondrosites ini memiliki seks terpisah. Artinya, fertilisasi atau pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh, yaitu ovipar atau ovivipar. Oh ya, asal Biolovers tahu, dalam kelas kondrosites ini terbagi menjadi 2 subkelas loh, yaitu Elasmobranchi dan Holocephali. Kata Elasmobranchi sendiri itu berasal dari kata elasmos yang artinya lempeng dan kata branchia artinya insang. Berbagai ikan hiu, ikan pari listrik atau rays, dan ikan pari atau skates termasuk dalam subkelas Elasmobranchi. Ciri kelas subkelas ini adalah mempunyai tipe sisik plakoid atau sebagian spesies tidak mempunyai sisik. Kemudian, terdapat 5-7 lengkung insang dan insang terdapat pada sekat terpisah di sepanjang paring. Nah, di antara contoh ikan subkelas ini adalah squalus dan raja. Oh ya Biolovers, sebenarnya kelas Elasmobranchi itu terbagi ke dalam beberapa ordo yang lumayan banyak loh teman-teman. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu, kita hanya akan membahas 2 ordo yang paling umum saja ya, yaitu ordo Squaliformes dan ordo Rajiformes. Yang pertama adalah ordo Squaliformes. Nah, kita telah mempelajari bahwa ikan bertulang rawan itu terdiri dari ordo Lamniformes yang mencakup berbagai jenis ikan hiu. Ikan hiu sendiri itu memiliki bentuk tubuh memanjang seperti torpedo. Dan ekornya itu membagi 2 bagian secara tidak sama. Serta celah insangnya itu terletak pada sisi lateral kepala. Oh ya teman-teman, jadi ikan hiu itu dapat hidup di samudra dan di lautan di seluruh dunia. Tetapi beberapa bisa tumbuh juga dalam air tawar loh.
Nah, ikan hiu itu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit dermal. Kalian tahu nggak sih apa itu fungsi kulit dermal? Nah, fungsinya itu untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan, dari parasit, serta untuk menambah dinamika air. Nah, contohnya itu ada basking shark atau hiu penjemur, ada whale shark atau hiu paus, ada spiny dogfish atau ikan hiu dogfish, ada megamouth shark atau ikan bermulut besar, ada cookie cutter shark atau hiu pemotong, ada shortfin mako shark atau hiu mako sirip pendek. Kemudian ada blue shark atau hiu biru. Ada juga tiger shark atau hiu harimau. Ada pork-beagle shark atau hiu pork-beagle. Kemudian ada great white shark atau hiu putih. Nah, yang terakhir ada bull shark atau hiu banteng. Wow, ternyata banyak juga ya teman-teman macamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ordo Rajiformes. Ordo Rajiformes ini mencakup berbagai jenis ikan pari loh. Bentuk tubuh ikan pari ini pipih melebar seperti layang-layang. Kemudian ekornya itu seperti cambuk dan celah insang terletak pada sisi ventral kepala. Oh ya teman-teman, jadi ikan pari ini jarang loh menyengat manusia. Walaupun sekiranya ia terinjak, ikan pari akan menggunakan tajinya sebagai satu bentuk untuk mempertahankan diri. Dan juga ikan pari ini memiliki 200 spesies loh. Lumayan bukan? Nah, kemudian biasanya ikan pari ini terdapat di air tawar dan juga di lautan. Nah, kebanyakan ikan pari ini tidak mempunyai keupayaan untuk menyengat. Contohnya adalah Dasyatus sp. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sih? Ternyata terdapat beberapa perbedaan antara ikan hiu dan ikan pari. Contohnya dalam hal letak celah insang, perlekatan sirip dada, dan juga wujud dari ekornya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan beralih pada subkelas Holocephaly. Nah, Holocephaly ini berasal dari kata holo yang artinya seluruh dan cephala yang berarti kepala. Nah, salah satu contoh subkelas ini adalah Chimaera atau ikan tikus. Namun, ada pula yang menyebutnya dengan ikan hantu atau ghostfish. Jenis ini berasal dari pantai barat Amerika Utara dengan penampilan dua pola warna yang cukup menarik. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan mengenai ciri utama subkelas Holocephaly. Nah, ciri yang pertama, dia ini mempunyai celah insang yang ditutupi oleh operculum. Yang kedua, rahangnya ini memiliki lempeng-lempeng gigi. Yang ketiga, dia itu mempunyai lubang hidung yang tunggal. Kemudian, ciri yang keempat, tubuhnya itu tanpa sisik dan dia itu mempunyai organ tambahan clasper pada jantan atau mesopergium. Nah, kemudian ciri yang terakhir adalah gurat sisinya itu merupakan lengkung terbuka. Contohnya adalah ikan Chimaera dan Hydrolagus. Oh ya biolovers, pada subkelas Holocephaly ini mencakup jenis ikan langka yang disebut dengan ikan tikus loh. Tetapi dalam hal bentuk tubuh dan jumlah celah insangnya, ikan ini tidak mirip dengan ikan hiu ataupun ikan pari. Nah, itulah sedikit informasi tentang subkelas Chondricites dari Biopedia untuk teman-teman biolovers. Semoga dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ya. Dan selalu ingat Biopedia, karena learn more